Shalom dan selamat datang kepada semua para jemaat, bagi yang berada di sini dan juga yang berada di rumah secara online. Mari kita semua berdiri. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Layaklah Tuhan untuk disembah dan dimuliakan. Dari hari ke hari tak pernah
saudara dan saudari, Tuhan adalah penulis hidup kita. Tuhan, apabila Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu perkara yang tak mungkin menjadi mungkin di dalam Engkau, Yesus. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, kami mau mengabdikan diri kami sesuai rencana dan maksud-Mu ya Tuhan. Oh, kami tahu ya Tuhan, Engkau yang dahulu mengasihi kami ya Tuhan.
Inilah keistimewaan di dalam diri kami Tuhan, apabila kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apapun Tuhan kalau kami berada di luar Engkau. Engkaulah satu-satunya yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang menjadi kota perlindungan kami Tuhan. Engkau yang menjadi kota pertahanan bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, Engkaulah paksi kemenangan kami, Engkaulah paksi keberhasilan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memerintah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, berilah umat-Mu anugerah untuk melawan pencobaan daripada dunia, kedagingan dan iblis, dan dengan hati dan pikiran yang murni mengikut Engkau, Allah yang tunggal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Mazmur 27 ayat 1 hingga 14. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentera berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang, tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah keselamatanku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Kemuliaan-Mu kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudari. Hari ini kita rasa bangga dan juga terhormat dan juga gembira di mana Archbishop Dr. Milta ada di tengah-tengah kami untuk menyampaikan firman-Nya. Mari kita buka hati kita dan untuk menyambut dengan menyambut kedatangan Archbishop sama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sangat baik, Bapa yang menciptakan kami, dan Bapa yang tidak pernah merancangkan apa yang jahat bagi kami. Sesungguhnya juga Engkaulah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mendengar dengan jelas, memahami firman-Mu, serta hati kami terbuka luas untuk mengizinkan firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang mengubah hati kami, bahkan mengubah seluruh hidup kami, supaya di dalam dan melalui kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan. Berbicaralah pada kami, dan kami sedia mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada setiap saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya masih ingat tahun lalu saya datang di sini. Pada waktu itu adalah satu kebaktian yang sangat istimewa karena kita merayakan ulang tahun gereja Good Samaritan di Penampang ini. Dan hari ini saya menaikkan segala pujian dan syukur pada Tuhan karena dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, baik yang datang secara fisikal di gereja ini maupun Anda yang mengikuti ibadah ini atas talian. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita di tempat ini, Tuhan juga menyertai Anda yang mengikuti ibadah ini atas talian. Saya mau membaca sekali lagi daripada Yohanes 15 sampai ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam
aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kita membaca di sini satu metafora atau metafor perbandingan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan satu kebenaran. Kebenaran bahwa kita yang percaya kepadanya harus terus tinggal tetap di dalam Dia. Sebagaimana ranting terus melekat pada pokok anggur untuk hidup dan menghasilkan buah, demikianlah kita harus terus melekat pada Tuhan Yesus, tinggal di dalam Dia. Mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Ada 3 kebenarannya. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Yesus untuk, saya gunakan istilah kelangsungan hidup, artinya supaya kita hidup. Kita tidak hanya berbicara secara hidup fisikal. Sebagaimana sekarang, saudara dan saya dapat datang ke gereja hari ini beribadah karena kita masih hidup. Dan setiap pagi apabila kita bangun daripada tidur kita dan kita masih bernafas, dengan kata yang lain kita masih hidup, itu memberikan kita satu alasan daripada banyak-banyak alasan mengapa kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita masih hidup, oleh sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita tidak hanya berbicara tentang hidup secara fisikal. Kita mau berbicara tentang kehidupan rohani kita. Sebab banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya secara rohani mereka adalah, dengan kata yang lain, sudah jadi mayat. Kenapa, saudara? Karena mengikut pandangan Tuhan, apabila manusia terpisah dari Tuhan, kita itu sudah mati. Masih ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan di Taman Eden? Kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Tuhan berkata kepada Adam, semua pokok-pokok dalam taman ini, buahnya kamu boleh makan. Tetapi, ini perkataan tetapi sangat penting, but, tetapi buah dari pokok itu, yang pasti bukan pokok durian lah waktu itu, tetapi daripada pokok itu, tentang pokok pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, karena pada waktu kamu memakannya, kamu akan apa? Mati. Lalu iblis dalam bentuk ular, dia menggoda Hawa, dan iblis meletakkan keraguan-raguan di dalam hati Hawa, dan iblis mengatakan, bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon-pohon dalam taman ini buahnya tidak boleh kamu makan? Diputar balik. Itu perempuan bilang, oh tidak, kata perempuan, boleh, tapi buah daripada pokok itu kami tidak boleh merabahnya, menyentuh buah itu dan makan. Tuhan tidak katakan jangan sentuh.
Iblis mulai tahu. Maka iblis terus mengatakan, oh tidak, sebenarnya kamu tidak akan mati, karena pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi sama seperti apa? Allah. Lalu Alkitab mengatakan, oleh karena Hawa melihat buah itu, wah sedap, wah indah, menarik, dia makan. Dia juga memberikan kepada Adam. Kedua-dua mereka jatuh dalam dosa. Persoalannya, apakah mereka mati? Secara fisikal mereka tidak mati. Tetapi apabila mereka berdosa kepada Tuhan, hubungan itu terputus. Sejauh mana Alkitab berkata, kematian rohani itu adalah apabila hubungan kita dengan Tuhan terputus. Saudara, Yesus berkata kita harus tinggal dalam Dia. Kenapa? Supaya menjamin yang kita secara rohani hidup, saudara. Khususnya kita semua penyembah-penyembah yang terlibat dalam pelayanan apa sekalipun. Karena banyak orang yang terlibat dalam pelayanan belum tentu dia ada hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya masih ingat dalam satu lawatan saya di England, saya pergi di satu gereja yang kalau usianya itu terlalu sudah advance lah usia gereja itu. Tapi saya tinggal dalam gereja berapa ramai orang, termasuk saya mungkin paling banyak 30 orang lah. Dan saya lah yang paling junior, paling muda. Ada satu pemain organis, pemain organ. Oh, yang organ bukan keyboard, organ. Dia punya umur pun sudah terlalu lanjut. Memang dia jalan pun memang sudah lanjut lah usianya. Rupa-rupanya orang itu sebenarnya, saya tanya kepada padrinya, saya bilang, oh he plays very good, saya bilang, bagus. Oh padri itu jawab, kami bayar dia, kami bayar dia untuk main di gereja. Berapa gereja bayar kamu main keyboard? Free kah? Kamu pun free kah? Ayo, kenapa free? Karena mereka melayani Tuhan juga. Saudara, orang itu main organ bagus, tapi apa? Dibayar. Siapa-siapapun boleh melayani. Belum tentu dia ada hubungan dengan Tuhan. Tapi saya yakin, saya percaya semua tim pujian pelayanan kita di gereja ini, bahkan di gereja-gereja kita seluruh sahabat, mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena mereka dibayar. Oleh sebab itu, saudara, kalau orang-orang yang begitu dibayar, mereka hanya melayani karena yang ini dong, pengerasnya harus banyak-banyak sedikit. Bukan? Kalau pengerasnya sedikit, cari lagi gereja yang lebih bagus bayarannya. Dan tidak heran, gedung gereja yang besar, yang datang di gereja sedikit. Karena tidak ada rasa kehidupan yang mengalir daripada kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Saya takut-takut karena mereka tidak tinggal tetap dalam Kristus. Sebenarnya kalau kita mau mencari pemain musik saja, bayar sajalah yang top-top di Kota Kinabalu. Mereka datang. Kau bayar, tetap mereka datang itu. Saudara, tetapi adakah berkat Tuhan itu mengalir melalui kehidupan mereka dan pelayanan mereka? Itu perkara yang lain, saudara. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Tim pujian penyembahan kita, mereka melayani Tuhan. Bukan mereka dibayar baru jalankan tugas itu. Saudara, kita mau pastikan yang apabila kita melayani Tuhan, bukan saja secara fisikal kita bernyawa hidup, tetapi rohani kita pun betul-betul segar, hidup. Tidak kira berapa lama sudah kita melayani. Pagi ini saya datang di gereja kebaktian bahasa Cina. Saya lihat Reverend Lina
Reverend Lin, bukan? Walaupun dengan penuh hormat dia masuk di bilik sana dengan tongkat, tapi saya melihat semangatnya yang hidup untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu, walaupun secara fisikal terbatas, tapi semangat yang melayani Tuhan itu. Kenapa? Sebab ada kekuatan dalaman yang dia nikmati karena dia melekat pada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita tidak melekat pada Tuhan, hidup kita, kekristenan kita itu pun bermusim, ikut musim. Oh, 2 tahun sudah tidak ada konferensi karena wabah COVID-19. Rehat, kita punya iman pun, semangat pun lemah sudah. Tapi kalau ada semangat, ada konferensi besar-besar, ramai lagi. Saudara, orang yang hidupnya melekat pada Tuhan, yang di dalam Kristus, kehidupan kekristinannya tidak bermusim. Semada ramai orang datang di gereja, ataupun sedikit, semangatnya melayani Tuhan itu tetap tidak berkurang. Jangan, kali ini ya, tidak mood lah. Kenapa? Tidak ramai orang datang gereja, bah. Jangan. Saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani bersama dengan saya lah. Apabila kamu datang di gereja, anggap saja yang dalam itu dipenuhi dengan orang. Sini pun banyak orang. Pegang lagi kepala dia. Kenapa, saudara? Karena apabila kita melekat pada Tuhan, kita tinggal tetap dalam Tuhan Yesus, kita ada semangat itu. Kenapa? Karena sebagaimana dahan-dahan itu mengisap air, mineral dan semua zat-zat yang diperlukan untuk dahan itu bertumbuh sehat, demikianlah kita, oleh karena kita melekat pada Tuhan Yesus, kita mengisap zat-zat kehidupan rohani dalam Tuhan. Sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, wah kita isap semua dari Tuhan. Sehingga kita bersemangat melayani Tuhan, bukan karena keadaan. Jadi pastikan saudara, yang kita, hidup rohani kita berterusan. Berterusan. Tidak lemah, tidak pudar, tetapi semakin bersemangat. Yang kedua, sebab yang kedua, kenapa kita harus tinggal tetap dalam Kristus? Supaya kita boleh berbuah. Perhatikan saudara. Tapi sebelum itu mari kita lihat ayat yang ke-6 dulu. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, saudara. Jadi kalau kita tidak melekat pada Tuhan Yesus, kita tidak tinggal dalam Tuhan Yesus itu, kita digambarkan, diumpamakan seperti ranting yang tidak melekat pada Tuhan Yesus. Itu ranting dibuang ke dalam api dan dibakar. Kenapa dibakar? Sebab tidak ada guna sudah. Dia tidak akan bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Jadi yang paling baik, kumpul sajalah. Buang dalam api dan bakar. Jangan itu terjadi kepada saya, kepada saudara. Tuhan melihat kita, oleh karena kamu tidak tinggal tetap di dalamku, kamu tidak melekat kepada aku, yang aku adalah sumber kehidupan, aku adalah sumber kekuatan, kamu tidak melekat, maka kamu itu tidak berguna bagi saya lagi. Kamu itu seperti ranting dibuang ke dalam api dan dibakar, useless. Jangan kita seperti itu. Yang kedua, supaya kita berbuah, saudara. Mari kita melihat di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga, kata firman Tuhan, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kenapa kita perlu tinggal tetap di dalam Kristus? Seperti ranting melekat terus pada pokok itu. Karena Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya atau dahan-dahannya. Bapa di sorga adalah pengusaha kebun itu. Sebagaimana pokok, ranting-ranting itu melekat pada pokok, selagi dia melekat pada pokok anggur itu, dia akan mengisap segala mineral dan zat-zat diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat dan menghasilkan buah. Maka itu sebagai orang Kristen, kita harus terus melekat pada Tuhan Yesus. Kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus supaya kita terus dapat mengisap zat-zat rohani. Supaya kita bertumbuh sebagai orang Kristen yang sehat dan menghasilkan buah. Bukan saja menghasilkan buah, tapi menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Persoalannya, kalau pokok anggur kita tahu buahnya. Kecuali pokok anggur yang palsu. Saya masih ingat saudara waktu saya melayani di Kiningawa. Lama sudah. Ada kebaktian kesyukuran hari jadi di rumah anggota gereja. Kami pergi di rumah itu. Di satu sudut rumah itu saudara, ada hiasan pokok anggur. Daunnya hijau. Buahnya lebat saudara. Warnanya seperti pepel-pepel tapi hitamnya, lebat buahnya. Saya dekat-dekat, coba menarik. Saya pegang daunnya, plastik. Saya pegang buahnya, plastik. Boleh makan nggak? Tidak. Tidak boleh makan. Tapi Yesus bukan pokok plastik. Amin saudara. Dia pokok anggur yang benar. Maka saudara, untuk memastikan dahan-dahan itu yang adalah kita bertumbuh sehat dan menghasilkan buah yang lebat, maka itu perlu bagi kita untuk tinggal tetap dalam Kristus. Karena di luar daripada Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pokok anggur kita tahu buahnya adalah buah anggur. Tetapi yang di sini buah apa yang kita hasilkan? Buah apa yang Tuhan harapkan daripada kita? Nah, sangat penting itu saudara, kita harus membaca Alkitab. Lihat konteksnya Yohanes pasal 15 ini. Kita mulai membaca Yohanes pasal 13, di mana Yesus tahu sudah saat-saatnya untuk kembali kepada Bapa. Dia mengasihi murid-muridnya, bahkan dia mendemonstrasikan kasihnya pada murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Bukan Yohanes 14 ayat 13. Lalu Yohanes 15, murid-muridnya gelisah hati. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Kalau tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bukan? Aku pergi di sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila tempat sudah sedia, aku akan datang. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kita baca pasal 15, pasal 16. Apa yang kita melihat? Rupa-rupanya Tuhan Yesus memberitahu pada murid-muridnya, dia akan kembali kepada Bapa. Tetapi pelayanannya yang dia sudah mulaikan, pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Surga itu, tidak harus berhenti. Pemberitaan Injil Kerajaan Tuhan itu harus berterusan dan diteruskan oleh siapa? Murid-muridnya. Maka itu saudara, apabila kita membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, dikatakan di sini Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Sangat penting ya. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih untuk apa? Dan aku telah menetapkan kamu. Ditetapkan untuk apa? Supaya kamu pergi. Jadi supaya kita pergi, bukan diam-diam, supaya kamu pergi. Sangat penting perkataan pergi, sebab itu mengingatkan kepada kita
dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Pergilah, kata Tuhan Yesus, dan jadikanlah. Nah, inilah maksudnya ini. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Fruit that will last. Buah apa yang kekal ini ya? Kamu beli buah manggis, selepas makan manggis, habis. Beli durian, selepas makan, habis. Of course kulitnya tidak habis lah. Sebab kecuali kamu makan kulitnya, kulit durian. Buah apa ini saudara yang kekal? Kita mau paham ini. Dan inilah buah yang Tuhan mau kita hasilkan. Buahmu itu tetap. Maka dalam konteks ini saudara, kita tahu bahwa dalam konteks misi, pelayanan misi, dalam konteks penginjilan saudara, apabila kita keluar dan memberitakan Injil, orang yang mendengar pemberitaan Injil, mereka memberi respon yang positif, mereka berpaling daripada dosa mereka dan berpaling kepada Tuhan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Saudara, mereka itulah buah yang tetap dan kekal. Kenapa? Sebab setiap orang yang telah menerima anugerah Tuhan, menerima penyelamatan yang datang dari Tuhan, kalau dia mati pun, bahasa kampung bilang palis, bukan? Dia mati pun saudara, dengar baik-baik, kehidupan yang kekal itu terjamin, tersedia bagi orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Amin saudara. Maka kita akan hidup selama-lamanya di rumah Bapa kita yang kekal. Di mana? Di surga. Dan itulah buah yang kekal, hasil daripada misi penginjilan kita. Buah inilah yang Tuhan mau kita hasilkan. Selain daripada buah rohani, buah Roh Kudus dalam hidup kita yang kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan dan sebagainya. Tetapi buah yang kekal yang Tuhan maksudkan adalah jiwa-jiwa yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka melalui pelayanan misi dan penginjilan yang kita lakukan. Dan apabila kita menghasilkan buah yang tetap ini saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-8, dikatakan ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Artinya saudara, apabila kita membawa ramai jiwa-jiwa kepada Tuhan, oh Bapa kita di surga, Dia senang hati. Masih ingat tentang perumpamaan domba yang hilang? Ada 100 domba, satu hilang. Bukankah gembala itu meninggalkan yang 99? Dia mencari di mana satu domba yang hilang. Dia akan cari. Rupa-rupanya domba yang hilang itu, dia tidak tahu pulang sudah. Dia berada di antara bukit-bukit, batu-batu, dia tidak tahu mana mau pulang sudah. Tidak tahu pergi mana. Mana sudah jalan pergi Gus Samaritan itu, dia tidak tahu saudara. Saudara, gembala itu dia cari. Dia lihat itu domba, dia angkat itu domba, bukan domba yang angkat dia. Dia angkat itu domba saudara. Alkitab mengatakan apa? Bukankah malaikat di surga akan bersukacita? Kenapa? Karena satu orang yang berdosa bertaubat kembali kepada Tuhan. Itu baru satu. Tapi bayangkan kalau ada banyak, bukankah hati Bapa kita di surga itu senang sekali? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saya tidak tahulah, saudara-saudara pernah melihat atau mendengar cerita seorang peladang yang memiliki ladang buah-buahan seluas 5 ekar. Apabila dia masuk di ladang buah-buahannya dan melihat
pokok-pokok buah-buahannya semua menghasilkan buah. Tidak ada yang tidak berbuah. Pernahkah kamu mendengar atau melihat peladang yang melihat pokok buah-buahannya berbuah, tiba-tiba dia menangis? Pernah? Tiba-tiba istrinya tanya, "Bang, kenapa abang menangis?" Atau dalam bahasa kampung, "Wah, naku kurang giad." Dan suami tanya, "Aku menangis Pak ini, sedih hatiku." Istri tanya, "Kenapa kau sedih hati? Buah-buahan kita semua berbuah. Adakah begitu?" Tidak ada, saudara. Yang pasti peladang itu bila dia masuk di kebunnya, dari jauh dia lihat musangkingnya berbuah lebat. Apalagi ada musang queen kah, sabun tidak tahu lah. You name it, apa boh, semua berbuah lebat. Woi, dia senang hati. Baru tahu tahun ini. Woi, senang hati dia. Kenapa dia senang hati? Dia senang hati semua buah-buahannya berbuah, tapi lebih lagi dia senang hati karena dia bilang, "Sekarang 1 kilo musangking berapa oh?" Ya kira-kira, woi, aku jadi kaya, banyak duit. Saya pergi di Tawa, dan saya dibawa ke Menurutai. Jemaat di situ, ada satu jemaat bawa kami di kebunnya nih, kebun durian. Aduh, punya banyaknya itu durian. Dimasukkan di atas kereta sorong, itu wheelbarrow penuh dengan durian, bertumpuk-tumpuk. Kalau saya seperti dulu, mungkin banyak juga saya makan. Kalau sekarang ini ada vitamin penurun darah, ada vitamin kolesterol, kurang sedikit makan. Saya tanya dia, "Kamu ada jual gak?" "Ada," dia bilang. "Sudah aku dapat 26.000 ringgit. Wih, daripada buah-buahan saja. Oh. Wah, saudara, pasti peladang itu senang hati. Demikian juga Bapa kita di surga. Apabila dia melihat setiap kita membawa buah yang tetap itu, jiwa-jiwa kita persembahkan kepada Bapa di surga, dia punya hati senang. Wah, dan Tuhan Yesus mengatakan, bukan saja kita menyenangkan hati Bapa kita di surga, tetapi itu membuktikan yang kita adalah murid-muridnya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Rupa-rupanya salah satu bukti yang kita adalah murid Tuhan Yesus adalah apabila kita membawa jiwa kepada Tuhan. Yang terakhir, mengapa kita perlu tetap dalam Kristus? Supaya doa-doa saudara, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ayat ke-7. "Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara, ayat 7 ini sungguh indah sekali. Terutamanya bahagian yang kedua, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kadang-kadang saudara, kita ada satu kecenderungan memilih ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang dosa. Ini kita tidak mau ini. Tapi ayat-ayat Alkitab bercakap tentang berkat, bercakap tentang jawaban Tuhan, doa, kita mau. Jadi contohnya ayat 7 ini kita tidak perhatikan keseluruhan ayat 7 ini. Kita hanya mau melihat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Oleh sebab itu kita berdoa, meminta dari Tuhan. Tapi sudah lama kita berdoa untuk perkara yang sama, seperti Tuhan tidak menjawab. Sehingga kita berdoa lagi, "Tuhan, bukankah Tuhan berjanji di dalam firman-Mu?" Kita sebut lagi dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Tuhan berjanji, apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bukankah Tuhan berjanji? Kalau Tuhan mau jawab, mungkin dia akan jawab begini,
memang aku berjanji. Yohanes pasal 15 ayat 7, aku berjanji, apa yang kau minta, aku akan kabulkan. Tetapi, kamu tidak baca betul-betul itu ayat. Ayat bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini syaratnya. Syaratnya adalah tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, ada banyak contoh-contoh yang saya boleh ceritakan. Saya berikan satu contoh. Kamu tahu saudara, gereja kita di Manggatal, jemaat yang bukan begitu ramai, sedikit, dan jemaatnya bukan semua orang yang berada. Mereka ada satu proyek untuk membina gereja yang baru. Saudara kita Roland Eng ini dalam National Development Board, semua tahu ini. Proyek ini saudara bukan puluhan ribu ringgit, juta, bukan saudara, ya, bukan 3 ringgit lah, 3 juta. Hei, saya bilang sama Reverend Sabri, berapa sudah kamu pungut-pungut duit? Itu lebih kurang 3 minggu yang lalu lah. Baru 120 lebih, sekitar 130 ribu lah, yang mereka secara kumpul. Tapi ini bukan 3 ringgit, mau 3 juta itu. Baru gereja. Tapi saya tahu mereka semangat berdoa. Maka oleh karena keyakinan mereka, saya pun saya bilang pun yakin. Jadi mana-mana saya pergi, saya bercakap tentang gereja di Manggatal. Pada 23 hari bulan, saya khotbah di Indah Anglican Church Sandakan. Sebelum malam, sebelum pagi saya di St. Michael, malamnya saya di Indah 23 hari bulan Januari itu. Saya berkhotbah bahwa pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan. Jangan meminta-minta. Oh, bukan. Saya bukan begitu. Saya pun meminta tapi sama Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menghendaki bangunan itu dibangunkan tepat pada waktu Tuhan akan sediakan. Jadi saya katakan kita berdoa. Rupa-rupanya waktu saya khotbah di gereja Anglican Indah, itu ada online, ada live streamingnya. Keesokan harinya, saya menerima message melalui WhatsApp dari kawan saya yang dulu. Dia ini pergi Australia, dia stranded di Australia waktu itu, tidak dapat balik karena ini si COVID, si Omicron tidak mau dia balik di Sabah. Dia bilang, Archbishop, saya dengar apa yang kau cakap semalam, saya follow online. Saya mau memberikan pemberian untuk pembangunan gereja baru di Manggatal. Oleh karena itu akun gereja di Manggatal ada dalam saya punya handphone. Just in case ada di antara kamu yang mau mintalah. Saya pun kasih sama dia, saudara. Tidak lama selepas itu, dia hantar kepada saya itu receipt transfer online dari akunnya. Akun CIMB Bank, dan yang satu itu UBC kah? Sapun UBC kah? Akun. Kedua-duanya, saudara, jumlahnya kira-kira berapa jumlahnya? 1.000? 2.000? 100.000 ringgit, saudara. Ya. Reverend Sabri tidak tahu. Saya hantar itu riset transfer online kepada dia, dan saya telepon Reverend Sabri. Reverend Sabri bilang, Bishop, saya dengar cerita Bishop di bulu rumah saya berdiri, katanya. Saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Kalau apa yang kamu kehendaki itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan boleh memakai burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia waktu pagi dan waktu petang, jangan heran
Tuhan boleh pakai orang yang tidak kamu kenali. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan boleh pakai untuk membawa berkat Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Jadi hari itu juga saya katakan kepada Reverend Sabri, inilah pemberian daripada orang itu. Nah, saudara, setiap kita ada keperluan, rahasianya supaya keperluan kita, doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan, tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Mengapa kita perlu tinggal dalam Tuhan Yesus? Satu, untuk memastikan kelangsungan hidup kita secara rohani, kita senantiasa bergairah, ada kekuatan dalaman rohani untuk hidup melayani Dia. Kedua, supaya kita menghasilkan buah yang lebat, buah yang kekal, yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan melalui pelayanan misi dan penginjilan. Dan yang ketiga, supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan, bukan menurut waktu saya, bukan menurut waktu saudara, tetapi sebagaimana Alkitab mengatakan, tepat pada waktu Tuhan, Dia akan menjadikan segala sesuatu apa? Indah. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu, karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih melalui firman-Mu ya Tuhan, kami terus diperingatkan sebagaimana dahan-dahan anggur itu harus melekat pada pokok anggur untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga kami ya Tuhan, kami harus senantiasa tinggal tetap di dalam Kristus dan firman-Mu tinggal dalam kami, supaya kami memiliki satu kehidupan rohani yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kami dapat membawa, menghasilkan buah-buah yang tetap, yaitu buah-buah penginjilan kami, dan supaya doa-doa kami dijawab oleh Tuhan tepat pada waktu-Mu. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir dalam gereja hari ini, dari anak kecil hingga yang dewasa. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam kekurangan Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan, yang telah kehilangan pekerjaan, mari Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, di mana dalam pekerjaan mereka Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji, termulia nama-Mu. Lindungi umat-umat-Mu daripada segala berbahaya, kemalangan. Jauhi mereka dari sakit penyakit, khususnya lindungi mereka, jauhi mereka dari jangkitan COVID-19. Bahkan Engkau memberkati sumber mata pencarian mereka yang bekerja dengan pemerintah. Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan serta kekuatan untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga Engkau ditinggikan, dimuliakan. Bahkan mereka bekerja dengan company, Tuhan juga yang menolong mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugasan pekerjaan mereka dengan baik, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Yang menjalankan kerja-kerja sendiri, apapun pekerjaan mereka, sama ada mereka membuka kedai runcit ataupun kerja-kerja yang lain, mari Engkau memberkati sumber pendapatan mereka. Lindungi mereka dan keluarga mereka. Terpuji, termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersama kita katakan amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau
kita akan permulakan penetapan pagi ini untuk 25 saudara-saudari yang akan ditetapkan nanti. Ya, jadi kita akan permula dan sama-sama kita buka hati mengikut doa dan meresponi semuanya sebagai satu sokongan dan juga doa kepada semua calon-calon yang akan ditetapkan. Saudara-saudari sekalian, dalam pelayanan penetapan, gereja mengikuti teladan yang diberikan oleh para rasul, seperti kisah para rasul pasal yang ke-8 menyatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika rasul-rasul itu di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, kerana mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kemudian keduanya menumbangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Petikan ini mengajar kita bahawa karunia khusus Roh Kudus dianugerahkan melalui penumbangan tangan dengan doa. Anugerah itu datangnya hanya daripada Allah. Oleh itu, kita harus berdoa dengan tekun kepada Allah yang Maha Kuasa, supaya Dia akan menguatkan mereka yang telah dibaptis menjadi anak-anaknya dengan Roh Kudus dalam penetapan. Kamu yang ditetapkan harus mengisytiharkan di hadapan jemaat bahawa kamu akan bersandar kepada pertolongan Roh Kudus, hidup di dalam iman dan taat kepada kehendak dan perintah Allah. Kamu juga harus mengakui secara terbuka untuk memenuhi tanggungjawab sebagai Kristian seperti janji yang anda nafiskan semasa baptisan. Saya menjemput semua saksi dan calon berdiri. Saudara dan saudari, kamu telah datang ke tempat ini untuk ditetapkan. Kamu berdiri di hadirat Allah dan gerejanya dengan mulut dan hati kamu sendiri. Kamu harus mengisytiharkan kesetiaan kamu kepada Kristus dan penolakan kata semua kejahatan. Oleh itu, saya mengajukan kepada kamu beberapa soalan. Adakah kamu berbalik kepada Kristus? Adakah kamu bertobat daripada dosa-dosamu? Adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Sekarang kamu harus menyatakan di hadapan Allah dan gerejanya bahwa kamu telah menerima kepercayaan Kristen di tempat di mana kamu telah dibaptiskan, dan di mana kamu akan hidup dan bertumbuh dengan matang dalam kehidupan rohanimu. Ada kamu yakin dan percaya kepada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi? Saya yakin dan percaya kepadanya. Ada kamu yakin dan percaya pada anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kamu? Saya yakin dan percaya kepadanya. Ada kamu yakin dan percaya pada Roh Kudus sebagai Allah dan pemberi hidup? Saya yakin dan percaya kepadanya. Inilah kepercayaan umat Kristen. Inilah kepercayaan kita. Kita percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan hamba-hamba kelahiran baru dari air dan roh, dan telah mengampuni mereka daripada dosa-dosa mereka. Biarkanlah Roh Kudus-Mu turun kepada mereka,
yaitu roh hikmat dan pengertian, roh pembimbing dan kekuatan batinnya, roh pengetahuan ibadah yang benar, dan biarkanlah sukacita mereka datang daripada takut akan Tuhan. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Aaron Yi Yong Jen dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang kepada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Abel Yi Yong Heng dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Haikal Ishak dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Russell Asrin dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Gabriel Chua Jile dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Jessica Roy Matthews dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Macam mana sebut ini? Okay. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Natalie Evelda Jasmiko dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Nur Fitri Abdullah alias Olivia dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Ferdi bin Ferenke dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah di dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Foni Frankie bin Martin dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Jesrinel, oh ya. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Jesrinel Yusuan dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu
sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Reno Blasius dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Andre bin Yohanes dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Sophia Chiu Sweet Cheng dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Flora Tiko dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Murniati Yohanes dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Haikal Felix dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah ya Tuhan hamba-Mu Fendi Frankie Martin dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang kepada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Marcy Martin dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Ryan Rogel Yaul dengan anugerah-Mu, supaya mereka akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Jillian Dean Eson dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Diana Michael Sinan Gao dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Gabriela. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Gabriela Ginoti Okilim dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Amisa binti Palinus dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya,
dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai Dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Peliharakanlah Tuhan hamba-Mu Nix Hound bin Ubin dengan anugerah-Mu, supaya dia akan hidup sebagai milik-Mu selama-lamanya, dan semakin bertambah dalam Roh Kudus-Mu sampai Dia datang pada kerajaan-Mu. Amin. Finish. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah kami tumpangkan tangan ke atas mereka sesuai dengan contoh daripada para rasul, untuk memastikan akan tanda kemurahan Allah atas mereka. Biarlah tangan penjagaan-Mu ada atas mereka, dan Roh Kudus-Mu sentiasa menyertai mereka. Amin. Kuatkanlah mereka selalu dengan tubuh dan darah anak-Mu, serta pimpinlah mereka kepada pengetahuan dan ketaatan akan firman-Mu, yang pada akhirnya membawa mereka kepada kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau memuji Tuhan atas kebaktian penetapan, bukan saja bagi BN, jadi di bagian Cina dan juga English. Kita mau naikkan kesyukuran dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi kami mau menyambut kedatangan Archbishop Dato' Melta, dan juga Natin Angeline di sini, dan juga 3 anak yang berada di sini juga yang berserta dengan kami. Dan khususnya di sini kita mau ucapkan tahniah kepada Archbishop Dato' Melta juga, sebab secara teknikal dia telah dipanggil Datuk 2 kali. Ya, kemarin di mana dia dikaruniakan satu cucu perempuan yang dipekannya Tuhan. Haleluya. Amen. Ya. Dan juga mau menyambut kedatangan bagi anda yang kali pertama mengikuti ibadah hari ini. Kalau anda yang kali pertama berada di sini, sila lampaikan tangan, kita mau menyambut kedatangan anda. Mungkin sebab keluarga, ada ahli keluarga yang mau ditetapkan, kamu pun ada di sini. Ada? Okey, silakan katakan kepada kiri kanan anda, saya bersyukur sebab berjumpa anda berada di sini. Amen. Nah, sekali lagi tolongannya adalah kita memberi jemputan kepada jiran-jiran, anggota keluarga, kawan-kawan, yang kamu tahu sebab selama ini mereka beribadah di dalam talian. Dia adalah sangat baik, adalah lebih baik bagi anda untuk datang, bagi mereka datang ke gereja secara fisikal, beribadah bersama-sama. Amin. Ya. Nah, di sini ada pertemuan yang kita harus perhatikan. Yang pertama, ini kan musim puasa, kita masih berada dalam keadaan orang bilang mood, ya, ataupun semangat berdoa. Jadi selain daripada musim puasa 40 hari doa dan puasa ini, memang kita juga menganjurkan 24/7. Maksudnya 1 minggu 24 jam, tiap-tiap jamnya kita ada orang berada di sana untuk berdoa, antara dia di rumah masing-masing ataupun di mana saja kita akan berjaga dan berdoa. Jadi sekarang masih ada tempat kosong yang ada, terutama jam 12 hingga jam 6 pagi itu, ya. Jadi bagi anda yang mungkin tidur lewat ataupun bangun awal tu, ya, sila isi tempat itu supaya kita pastikan setiap jam adanya anggota ataupun saudara ataupun saudari yang berada di dalam roh dan yang berdoa dan berjaga. Amen, ya. Nah, bagi untuk pengumuman yang lain adalah khususnya untuk pembaptisan. Nah, kita adakan satu gereja akan adakan satu kebaktian pembaptisan di hari Paskah, iaitunya tanggal 17 bulan April. Jadi bagi anda yang sudah siap, terutamanya yang sudah melalui kelas-kelas pimpinan pembaptisan dan kamu ikut kelas pemuritan
Dan juga untuk bayi-bayi ataupun yang baru dilahirkan, yang mau dibaptis, sila isi borang dan hantar kembali borang itu sebelum tanggal 27 Mac nanti. Ya, supaya anda boleh siap untuk dibaptiskan pada hari Paskah. Nah, selepas hari Paskah, di mana 1 minggu selepas itu, adanya satu berdemanan darah. Ini adalah kali pertama kita akan lakukan, itunya di tanggal 24 April pada jam 9 pagi hingga jam 2 petang. Kamu boleh lakukannya yang sudah kita sudah biasa ya, antara kamu datang awal ataupun selepas kebaktian. Tapi di antara jam 9 jam 2 kita akan adakan demam darah, kempen demam darah di Dewan Gereja. Jadi bagi anda yang kuat, yang sudah siap simpan darahmu sampai tanggal 24 untuk demakan, sebab saya rasa itu tabung darah memang sentiasa dalam kekurangan. Ini satu tindakan yang kita boleh lakukan menunjukkan kasih kita kepada masyarakat ini. Dan bagi orang yang sedang dalam mungkin keperluan, ya, kita boleh tolong mereka. Amin. Ya. Nah, kembali lagi untuk Paskah, sebab sentiasa tiap-tiap tahun kita akan lakukan persembahan bunga untuk hiasan pada hari Paskah. Jadi anda yang mau mendemakan persembahan bunga Paskah ini, sekuntum adalah RM10. Kamu boleh lakukan Bapa Kuntum yang suka sesuka hati. Kamu boleh lakukan pembayarannya dalam talian ataupun secara wang tunai. Kamu boleh serahkan di kaunter ataupun di pejabat gereja. Jadi sama-sama kita menyumbang dan lihat bahwa adanya juga bunga Paskah itu pada hari Paskah sebagai satu caranya kita terlibat dalam perayaan Paskah itu. Amin. Selain itu, pengumuman yang lain sila perhatikan dalam buletin. Sama-sama kita mau berdoa dan menyokong setiap acara yang telah disediakan itu. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang di syurga, ya Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan kerana Engkau memelihara kami dalam kekudusan dan menyingkirkan rubah-rubah perosak dalam hidup kami semasa musim puasa ini. Tuhan, pada saatnya Tuhan kami juga ingin berdoa untuk semua yang ditetapkan hari ini, agar mereka menepati janji untuk berkomitmen dan setia kepada Allah sepanjang hidup mereka. Kami juga ingin berdoa untuk pelayanan kanak-kanak di ketiga-tiga jemaah. Kami ingin berdoa agar ibu bapa berkomitmen untuk membantu anak-anak mereka mengikuti pertemuan kanak-kanak dalam talian, supaya mereka akan terus bertumbuh dalam kerohanian dan disenangi Allah dan manusia seperti Yesus. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk diocese kami. Kami ingin berdoa untuk hikmat dan bimbingan Tuhan atas ahli jawatan kuasa vocational semasa mereka menemuduga para calon yang dilatih menjadi pelayan Tuhan pada 30 hingga 31 Mac ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negeri kami, di mana kami ingin berdoa untuk langkah keselamatan yang berterusan apabila Sabah memasuki fase endemik pada bulan April ini. Kami ingin berdoa agar masyarakat mematuhi SOP dengan ketat untuk membendung peningkatan kes COVID yang akan memudaratkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk kestabilan politik dan keharmonian yang berterusan di dalam negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar para pemimpin mempunyai hati hamba untuk berhikmat kepada seluruh lapisan rakyat di negara kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan kami ingin berkumpul bersama berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami serahkan semua bahan-bahan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadikan pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia.
baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua dipersilakan berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membaginya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku."
Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Kita mau menjemput semua calon yang baru ditetapkan maju ke hadapan dulu untuk menerima jamuan kudus, dan Archbishop akan sendiri yang melayani jamuan kudus itu kepada anda.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakan kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita lebih daripada pemenang.
ibadah kita telah selesai. Jumpa Anda minggu hadapan.